Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa dengan NIM 220657, kelas RA3 Pemfokusan Sumber Daya Manusia, Manajemen. Di sini saya akan memaparkan 6 materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Saksikan ya. Baik, di sini ada materi pertama mengenai penting dan manfaat manajemen itu sendiri. Nah, pengertian dari manajemen dan juga manajemen kinerja. Manajemen itu kan artinya mengatur atau mengelola sumber daya suatu pekerjaan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan atau target dari si perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu di dalam dunia kerja, manajemen itu penting karena melibatkan orang lain atau banyak orang di dalamnya untuk mencapai hasil atau tujuan yang sama. Nah, manajemen kinerja itu cara dari suatu perusahaan ini untuk memastikan bahwasannya kinerja dari karyawan-karyawannya itu sudah sesuai dengan harapan si perusahaan atau si organisasi ini. Terus tujuannya itu untuk apa sih? Nah, tujuan manajemen kinerja itu untuk ada 3. Yang pertama, itu udah pasti untuk mendukung arah atau strategi perusahaan agar semua orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ini tuh mempunyai tujuan atau arah yang sama. Yang kedua itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga itu untuk pengembangan karyawan supaya bisa terus belajar dan juga termotivasi agar terus berkembang. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam manajemen kinerja. Nah, selain itu semua tuh pasti ada aja hal-hal berat yang bakal dilewatin atau tantangan-tantangan yang bakal dilewatin. Yang pertama itu kayak misalnya berat dalam menjalankannya. Contohnya kayak si manajer tuh merasa ini tuh malah jadi kerjaan tambahan yang malah bikin waktunya nggak efisien. Nah, sedangkan si karyawan ini bakal merasa kayaknya dia diintimidasi, dia jadi takut karena merasa sedang dinilai gitu. Padahal solusinya tuh semua orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut tuh harus sadar kalau misalnya ini tuh bukan suatu beban, justru ini tuh membantu kita semua atau semua orang yang ada di dalamnya itu untuk bekerja lebih baik lagi, untuk lebih berkembang lagi, untuk bisa memperbaiki apa yang salah dan ya berkembang lagi dan bisa mencapai tujuan bersama tersebut. Lalu ada manfaat dari manajemen kinerja. Nah, manfaatnya itu ada di semua pihak. Yang pertama dari perusahaan, manfaat bagi perusahaan itu bisa lebih efisien, terus pekerjaan juga bisa lebih terarah. Sedangkan dari sisi manajernya, dia tuh bisa lebih imbang dalam mengambil keputusan, jadi nggak terarah ke jadi adil gitu, sedang adil dan tepat gitu. Nah, selanjutnya dari sisi karyawannya ini, dia tuh bisa lebih bisa lebih tergambar lah ekspektasi atau harapan-harapan yang dia pengen gitu. Misalnya dia bekerja harapan ini, nah dengan adanya si manajemen kinerja ini dia tuh jadi punya gambaran atas harapannya, terus punya peluang lebih juga atau punya kesempatan lebih juga untuk berkembang dan terus berkembang. Lalu ada isu strategis dalam manajemen kinerja. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya manajemen kinerja itu bisa berjalan baik dan juga terarah. Misalnya tuh kayak perusahaan harus mencapai tujuan yang jelas dan cara mengukur kinerja yang tepat. Karyawan juga harus perlu ya diberikan umpan balik, jangan cuma dari karyawan ke atasan aja, tapi ke atasan ke karyawan atau atasan ke bawahan juga perlu. Itu contohnya. Nah, materi yang kedua itu ada kepemimpinan kinerja. Yang pertama itu kita harus tahu kan apa sih kepemimpinan kinerja itu. Nah, kepemimpinan kinerja itu seberapa efektif sih seorang pemimpin ini dalam mengarahkan, dalam mencapai tujuan untuk si organisasinya tersebut. Terus kinerja seorang pemimpin juga bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya itu kayak seberapa aktif karyawannya, seberapa terlibat dia di dalam organisasi tersebut, dan apakah ada inovasi di dalam cara kerja mereka itu gitu. Terus gaya kepemimpinan juga bisa dilihat yang paling efektif itu yang mana. Contohnya kayak gaya kepemimpinan transformasional, yaitu dimana pemimpin itu bisa memotivasi dan menginspirasi tim. Jadi pemimpin itu bukan cuma ngatur nyuruh gitu, tapi harus memotivasi dan juga membuat si tim ini bisa berkembang gitu. Terus ada pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Nah, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja itu bisa dilihat dari organisasi sebagai kesatuan, bukan dari bagian-bagian misalnya. Jadi nggak terpecah belah, mereka menjadi satu kesatuan di mana mereka tuh saling terhubung satu sama lainnya. Kan dengan cara pandang ini tuh manajer bisa mengambil keputusan tuh dengan dengan mempertimbangkan keseluruhannya. Jadi nggak cuma dari divisi A, divisi B, dari bagian A, bagian B. Jadi manajer itu bisa secara keseluruhan lah gitu. Terus si tim juga bisa berjalan bareng-bareng, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang mendahului. Nah, itu kan kerja sama tim yang lebih bagus ya. Terus ada juga konsep manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja itu berfokus pada bagaimana sih seseorang bekerja di tempat kerjanya, terutama dari segi kualitas, kuantitas, dan juga kecepatan bekerja. Terus sama juga gimana cara dia kerjasama sama orang lain yang ada di divisi atau di bagian bidangnya gitu. Banyak ahli
punya definisi masing-masing tentang apa sih manajemen kinerja itu dan bagaimana sih cara memotivasinya. Itu banyak banget kan ahli-ahli itu berpendapat, tapi pada intinya itu semua itu setuju bahwasannya motivasi itu sangat penting untuk kinerja karyawan, karena dengan adanya motivasi ini dia tuh lebih bisa lebih punya pandangan lah, lebih bisa berkembang. Karena kalau nggak ada motivasi, dia cuma stuck di posisi itu aja, dia tuh udah merasa cukup. Sedangkan kalau ada motivasi itu kan dia bisa kayak terus berkembang, terus maju, terus oh iya potensi saya ini lebih bisa berkembang gitu, nggak cuma di sini aja gitu. Terus ada juga dimensi kinerja bagi organisasi. Nah, untuk mengetahui apakah organisasi ini berjalan baik, kita juga harus mengukur kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi caranya tuh kayak gimana sih? Nah, dengan cara melihat berbagai hal seperti misalnya keahliannya, pengetahuannya, terus sikapnya, dan bagaimana sih motivasi kerjanya. Dari sini tuh perusahaan bisa lihat nih, terus bisa menentukan juga apakah seseorang itu tuh layak berkembang atau tidak. Kalau misalnya dari itu ada yang kurang, misalnya motivasinya kurang, misalnya kecepatan kerjanya kurang, itu kan bisa jadi penilaian tambahan untuk atasan ke bawahan atau untuk manajernya ke si bawahannya ini kan. Gitu. Bisa aja kalau misalnya dia tidak ada motivasi untuk motivasi lebih atau kecepatan kerjanya kurang atau keahliannya pun di bawah rata-rata, itu bisa aja kan dia tergeser atau bahkan digantikan ya sama orang lain atau bahkan dipecat malah. Jadi kinerja itu jadi dasar yang penting untuk pengambilan keputusan di bidang manajemen atau SDM. Penting banget. Lalu ada strategi dan faktor penentu keberhasilan kinerja. Nah, kinerja seorang karyawan itu ditentukan oleh banyak hal banget, tapi kita rangkum. Yang pertama itu bisa jadi dari dalam diri sendiri, terus bisa juga dari kemampuan atau kebutuhan kita, terus bisa juga dari luar, misalnya dari harapan kita, terus dari bonus atau gaji yang disediakan oleh perusahaan. Itu kan bisa juga sebagai faktor kinerja seseorang ya. Selain itu ada juga dari lingkungan kerjanya, enak enggak, nyaman enggak. Karena kalau lingkungannya enggak nyaman, kalau di dalamnya banyak orang-orang yang toksik, banyak orang-orang yang menjelekkan satu sama lain, itu bisa berpengaruh juga kan ke kinerja kita atau ke keberhasilan kinerja kita gitu. Selain itu ada hal-hal lain juga, kayak misalnya usia, jenis kelamin, pendidikannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Jadi untuk meningkatkan kinerja itu banyak hal banget yang harus dipertimbangkan. Materi yang ketiga, nah di dalam materi ini tuh dibahas beberapa poin-poin penting. Contohnya itu kayak apa aja sih pendekatan sistem dalam manajemen, terus strategi apa aja sih yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, sama kenapa sih sistem manajemen kinerja itu menjadi hal yang sangat penting. Dan seperti apa proses manajemen kinerja itu berjalan secara menyeluruh. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan sistem manajemen. Nah, pendekatan sistem manajemen itu memandang organisasi itu sebagai kumpulan bagian yang terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai suatu keberhasilan bersama. Nah, di organisasi dalam pendekatan ini itu bisa dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sistem yang terbuka sekaligus memberi umpan balik melalui pelanggan masyarakat. Jadi kalau ada kebutuhan dari konsumen, maka organisasi ini sulit bertahan. Nah, pendekatan sistem ini itu mendorong perusahaan itu untuk terus menyesuaikan diri dan memperbaiki diri berdasarkan masukan yang diterima dari luar. Yang kedua, ada strategi manajemen kinerja. Nah, strategi manajemen kinerja ini fungsinya itu sebagai jembatan antara pihak manajemen dan juga pihak karyawan. Yang di dalamnya itu mencakup strategis, terus pengembangan tim, terus sistem kompensasi, hingga penggunaan teknologinya. Yang menarik, di strategi ini tidak hanya berjalan satu arah. Jadi karyawan yang dilibatkan secara aktif itu diberikan ruang untuk berpendapat juga. Jadi nggak cuma terarah dari atasan ke bawahan, dari manajer ke karyawan. Enggak, jadi komunikasi antara dua-duanya itu baik lah ya. Nah, terus ikut juga membentuk arah kebijakan perusahaan. Jadi dia tuh benar-benar diberikan kebebasan untuk berpendapat dan juga kebebasan untuk ikut mengembangkan gitu. Terus komunikasi juga jadi lebih terbuka. Dan karyawan itu merasa dihargai kan dengan dia diperlakukan seperti itu, dia merasa oh iya, dia tuh bagian penting juga dari perusahaan gitu. Terus dampaknya itu apa? Dampaknya itu loyalitas dari karyawan itu meningkat karena dia dipercaya, karena dia diberi ruang, karena dia merasa dirinya ini penting untuk suatu perusahaan ini. Dia tuh jadi merasa oh dia percaya dengan perusahaan ini, oh dia jadi loyal nih ke perusahaan ini gitu. Jadi tingkat loyalitas itu jadi tinggi. Nah, jadi lebih betah juga bekerja kan kalau misalnya komunikasinya terbuka dan lain sebagainya. Nah, dengan strategi yang tepat, perusahaan juga bisa lebih mudah mendapatkan SDM yang berkualitas tinggi. Terus pentingnya sistem manajemen kinerja itu apa? Jadi sistem manajemen kinerja itu memegang peran vital atau peran penting dalam memastikan keberlangsungan perusahaan, di mana setiap bagiannya itu saling mempengaruhi satu antara yang lainnya. Jadi kalau misalnya satu bagian lemah, yang lain juga ikut lemah, terpengaruh. Enggak masing-masing, enggak terpecah menjadi beberapa bagian, tapi mereka itu saling melengkapi, saling mempengaruhi gitulah. Jadi melibatkan banyak pihak kayak manajer, tim, individu, dan
lain sebagainya. Baik, materi yang keempat itu ada model strategic planning. Nah, apa sih model strategic planning atau perencanaan strategi itu? Nah, perencanaan strategi itu fondasi utama buat organisasi buat menentukan kemana sih arah tujuan si suatu organisasi atau perusahaan ini, terus gimana sih cara mencapainya. Nah, dalam konteks manajemen kinerja, perencanaan strategis itu sangat membantu biar semua kegiatan atau keputusan itu bisa selaras dengan target jangka waktu yang panjang. Jadi bukan cuma relatif terhadap masalah aja, tapi benar-benar punya arah yang jelas dari awalnya. Ada beberapa model juga nih si strategic planning atau perencanaan strategis ini. Yang pertama itu model balance scorecard atau suatu model yang paling terkenal. Model ini tuh menyarankan kalau misalnya strategi organisasi itu harus dijabarkan ke dalam 4 aspek penting. Nah, 4 itu apa aja? Yang pertama ada finansial, kedua ada pelanggan, ketiga proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, BSC ini tuh sangat relevan atau sangat realistis lah ya sama yang namanya membantu organisasi untuk menghubungkan antara strategi besar dan juga tindakan-tindakan kecil yang dilakukan karyawan. Jadi kinerja itu bukan cuma soal angka, tapi proses kemampuan jangka panjang menurut model pertama ini. Yang kedua ini ada manajemen by objectives. Nah, model ini tuh model ini tuh berawal dari gagasan bahwa performa organisasi itu akan maksimal kalau misalnya setiap individu itu mempunyai tujuan yang jelas dan juga disepakati oleh bersama. Caranya itu dimulai dari tujuan besar perusahaan, lalu diterjemahkan ke dalam target-target departemen dan juga individu. Nah, yang ketiga ada model strategic alignment model, di mana strategi ini nih menekankan bahwa pentingnya keselarasan atau ya baik secara vertikal dan dari manajemen puncak ke level bawah, dari atasan ke bawahan itu sama horizontal antar departemen atau divisi. Tujuannya itu buat apa sih? Nah, tujuannya itu biar nggak ada lagi yang namanya jalan sendiri-sendiri atau misah-misah gitu. Jadi semua itu berbarengan ke arah tujuan tersebut. Nah, semua strategi itu harus dikomunikasiin dan diterjemahkan ke dalam sasaran operasional yang bisa diukur. Jadi semua pihak itu tahu apa sih perannya dan bisa dinilai secara nyata berdasarkan kontribusinya. Selanjutnya ada TOC atau Theory of Change. Nah, di mana pendekatan ini tuh beranggapan dari logika sebab akibat, di mana artinya setiap intervensi atau program yang dilakukan itu harus punya alasan. Jadi lo mau ngelakuin program ini, lo mengidekan suatu kegiatan itu harus ada alasan kenapa sih itu tuh harus diciptakan, kenapa sih itu tuh harus dilakukan perubahan gitu. Di dalam TOC ini nih kita harus mulai dari tujuan akhir yang ingin dicapai, lalu dirinci ke langkah-langkah konkret atau di langkah-langkah kecil seperti outputnya, outcome-nya, dan juga dampak. Nah, setiap langkah itu punya indikator kerja masing-masing. Nah, model ini itu cocok banget buat digunakan di sektor publik atau lembaga sosial karena fokusnya itu dalam jangka panjang dan juga perubahan nyata bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada materi kelima yaitu pengukuran kinerja. Yang pertama harus kita tahu itu apa sih desain pengukuran kinerja gitu kan. Nah, desain pengukuran kinerja itu proses penting yang ada di dalam manajemen kinerja. Kenapa? Nah, karena tujuannya itu untuk menilai seberapa efektif sih, seberapa bekerja sih seorang tim atau suatu tim atau bahkan seluruh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya gitu. Terus supaya bisa bermanfaat, maka itu perlu menetapkan yang namanya tujuan yang jelas, spesifik, lalu dirumuskan ke dalam indikator kinerja tersebut. Setelah itu ada teknik tindak lanjut setelah pengukuran kinerja. Nah, setelah data kinerja dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya itu adalah ditindaklanjut. Nah, ini tuh penting biar nanti pas evaluasi nggak cuma jadi laporan, tapi mendorong juga adanya perbaikan. Jadi nggak cuma ngomong tanpa adanya, oh iya benar harus diperbaiki gitu, tapi nggak kayak gitu. Sedangkan kan harusnya seperti itu ya dengan adanya evaluasi. Nah, selanjutnya ada langkah yang diawali dengan analisis temuan lalu masuk ke tahap implementasi, yaitu menjalankan perbaikan yang dibutuhkan. Nah, terakhir ada tahap penyesuaian di mana strategi ini tuh nanti diubah kalau situasi berubah atau jika ada masukan baru. Intinya pengukuran kinerja itu bukan tujuan akhir, tapi awal dari proses perubahan suatu organisasi ataupun perusahaan. Lalu kenapa tindak lanjut itu penting? Tindak lanjut atau evaluasi itu penting karena bisa meningkatkan efektivitas program. Jadi membuat sumber daya jadi lebih optimal, memperkuat akuntabilitas, terus serta memastikan kalau misalnya semua orang yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu patuh gitu. Jadi evaluasi juga bisa jadi pelajaran penting buat program berikutnya biar nggak ngulang kesalahan yang sama. Apa yang kemarin kurang, apa yang kemarin tidak sesuai dengan tujuannya itu kan bisa dievaluasi atau bisa dirubah dengan adanya evaluasi ini. Lalu gimana sih cara memperbaiki kinerja karyawan? Yang pertama itu harus banget komunikasi yang efektif atau lancar. Jadi komunikasi itu antara kedua belah pihak, mau atasan, mau bawahan itu harus sama. Nggak boleh dari atasan aja cuma nyuruh-nyuruh, nggak boleh dari karyawan aja cuma ngasih-ngasih, sedangkan atasan cuma bisa revisi-revisi, tapi nggak, keduanya itu harus berkomunikasi dengan baik. Gimana caranya? Biar komunikasinya itu efektif, biar lancar, biar nggak
terjadi kesalahpahaman yang akhirnya nanti malah memperhambat kita atau si suatu tim ini ke tujuannya gitu. Selanjutnya ada penetapan tujuan yang sudah terarah. Jadi kita harus tahu nih tujuannya apa, biar kita tuh udah tahu apa yang harus kita lakuin. Kalau udah ada tujuannya kita terarah nih, step by step kita udah tahu nih. Kalau misalnya nggak ada tujuan yang udah terarah tuh kan kita bingung mau ngerjain apa, apakah ini benar, apa ini enggak, apa ini searah, apa ini setujuan atau enggak gitu. Lalu selanjutnya ada pelatihan atau pengembangan. Nah, ini penting karena pelatihan itu untuk kita terus berkembang, buat kita terus mengoptimalkan. Kalau nggak ada pelatihan kita kayaknya bakal terus stuck, kemampuan kita nggak ada perbaikan, nggak ada pengembangan. Lalu memberikan pengakuan dan penghargaan atau umpan balik dan juga dukungan dari atasan. Dengan adanya gift, bonus, hadiah-hadiah kecil dari atasan itu kan sangat berpengaruh kepada karyawan atau kinerjanya karyawan ya. Dengan adanya kayak gitu tuh kita jadi lebih termotivasi. Kita jadi ngerasa oh bos kita tuh baik, oh dia tuh sangat royal ke tim gitu, atasan kita tuh. Jadi tim itu jadi senang, tim tuh jadi pengen terus mengembangkan diri, pengen diakui, oh karena perusahaan gue udah baik, gue nih pengen jadi yang terbaik juga gitu. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi itu penting banget. Kenapa penting? Karena yaitu dengan adanya evaluasi itu kita bisa melihat apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dibuang dari habit kita di sebelumnya gitu, apa yang membuat perusahaan kita bisa maju itu kita lakuin. Apa yang nggak work, apa yang nggak apa sih namanya, kayak nggak bekerja itu kita buang, kita singkirin, kita ganti gitu. Nah, materi yang terakhir itu ada analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Nah, pengertian dari kompetensi itu kan dalam manajemen kinerja itu kan kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Nah, kompetensi ini tuh nggak cuma soal skill teknis aja, tapi juga tentang pengetahuan, tentang sikap, tentang karakter seseorang tersebut. Jadi menurut para ahli, kalau kompetensi itu sesuatu hal yang membedakan karyawan yang biasa-biasa aja dengan yang performanya luar biasa. Lalu ada teknik dan strategi menganalisis kebutuhan kompetensi. Di dalam dunia kerja itu kita perlu tahu kompetensi apa yang dibutuhkan oleh setiap posisi. Nah, buat tahu itu kebutuhan kita itu, kita bisa coba beberapa teknik. Yang pertama itu analisis kerja. Kita analisis kerjaan kita, apa yang belum tercapai, apa yang sudah tercapai, kita lihat, kita telah lagi. Kan kita bisa tahu ya, oh kompetensi kita tuh di sini, kurang kita tuh di sini gitu. Lalu ada juga wawancara dan survei, jadi mengumpulkan pandangan langsung dari karyawan dan atasan. Survei itu yang dimaksud kayak kita bertanya, kita meminta pendapat, menurut kamu kompetensi saya itu di mana? Oh kamu tuh kompetensinya di bagian A atau di bidang A gitu. Jadi karena kadang kita pribadi itu kan kita nggak tahu ya kompetensi kita di mana, kita nggak merasa kayaknya gue di sini bukan deh, kayaknya gue di sini bukan deh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari arah lain, dari sudut pandang lain, dari teman-teman kita, rekan-rekan kita, dari atasan kita jadi tahu tuh, oh menurut dia saya ahlinya di bidang A, terus kebanyakan juga bilang di bidang A, jadi sebenarnya saya tuh di bidang A gitu ahlinya, contohnya kayak gitu. Lalu ada observasi atau melihat langsung bagaimana seseorang bekerja. Jadi ya dengan melihat langsung, dengan membuktikan secara langsung itu bisa menilai juga. Kayak kalau misalnya dilihat secara langsung kan kita bisa langsung tahu ya, nih orang bisa nggak sih kerjanya, kompetensi dia di bidang ini bukan sih atau bukan ya gitu. Jadi lebih cepat dan lebih efisien sih sebenarnya. Lalu ada analisis dokumen, meneliti standar kerja dan laporan sebelumnya. Jadi apa yang kita kerjakan, laporan-laporan sebelumnya, berkas-berkas yang kita kerjain itu dianalisis, dan itu juga bisa jadi patokan kita ahli di bidang ini atau enggak. Atau mungkin bisa juga kayak rekan kita membaca atau menelaah lagi dokumen-dokumen yang kita kerjakan kemarin, dan dia bisa menilai juga kan, ujungnya jadi kayak bukan wawancara sih, tapi lebih berpendapat, menurut gue lo tuh bidangnya di sini, menurut gue dokumen kemarin tuh masih ada yang kurang gitu-gitu. Lalu strategi pengembangan kompetensi itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pelatihan berbasis kompetensi. Nah, pelatihan yang disesuaikan itu dengan kebutuhan khusus. Yang kedua ada belajar bareng lewat diskusi, monitoring atau coaching. Jadi ini biasanya bisa antar teman divisi atau antar atasan juga bisa. Kalau coaching sih harusnya atasan ya, karena dia lebih berpengalaman, lebih tahu gitu. Tapi kalau misalnya lewat diskusi itu atau mentoring itu bisa sesama teman kerja sih atau teman organisasi. Nah, ada juga evaluasi dan umpan balik. Mengecek secara berkala apakah pelatihannya efektif dan memberi masukan yang membangun. Nah, sama kayak sebelumnya, evaluasi itu selalu penting karena kita bisa tahu apa yang harus diubah, apa yang perlu dikembangkan, apa yang sudah cukup, apa yang hal-hal yang bisa bikin kita termotivasi. Oh, gue tuh harusnya di sini dikembanginnya gitu. Lalu semua strategi ini tuh dirancang agar karyawan terus bertumbuh, biar nggak stuck di situ aja, biar ya punya pengembangan diri lah ya. Terus kunci dari semua itu konsisten sesuai kebutuhan karyawan. Ada juga kompetensi itu dibagi menjadi hard skill dan soft skill. Jadi hard skill ini biasanya orang-orang yang turun terjun langsung ke lapangan, kayak bisa juga mengoperasikan mesin, bisa menganalisis data dan menguasai software. Nah, kalau soft skill ini
kemampuan non teknis biasanya dari dalam diri kita, misalnya kayak komunikasi yang baik antar rekan kerja, terus kerjasama yang baik, kita orang yang komunikasinya lancar, kita orang yang nggak malu untuk bertanya dan berpendapat, terus bisa juga manajemen waktu yang bagus, terus kita dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja, itu juga termasuk, sama cara kita menyelesaikan konflik sih, itu juga termasuk ke dalam soft skill. Jadi soft skill tuh ada yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam, yang sifatnya non apa ya, non teknis, jadi nggak kelihatan, itu tuh ada karena kita, karena cara kita gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.